Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Raudhatul Jannah, sebagai panitia kajian, pengajian, pengantar berbuka, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak dan mbah-mbah sekalian. Mbak ini kudu disebut terus, nemboten disebut mungkin ngantuk. Yang berbahagia, dijaga, dirahmati, dan semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Insyaallah mangke enten buka bersama juga sholat berjamaah. Mudah-mudahan segala amaliyah kita di sore hari ini Allah catat sebagai amal yang sholih sholihah, menjadikan Allah ridho, menambahkan untuk kita ilmu, hikmah dan hidayah, juga barokah kehidupan, barokah umur, dan barokah rizki. Selalu kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan diberi awak sehat, iman kuat, amal soleh, duwe akeh, 117 jagongan suwarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Panjenengan tiang sae, dungane sae, amalane sae, insyaallah dunia akhirat nasib sami sae. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam kahaturaken dumateng panutan kita Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap sholawat kita menandai cinta kita kepada beliau terus beranjak meningkat, sehingga kita semangat mengikuti ajarannya berikut mendakwahkan agamanya. Dengan itulah kita bisa berharap akan diakui sebagai umat beliau, bangkit sebagai ashabul yamin, ada di barisan kanan, diberi syafaat, diberi minuman telaga haud, dan pada akhirnya kita berada di partainya Rasulullah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita satu rombongan, satu barisan dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini kita membahas sosok yang oleh Allah dijadikan sebagai imamnya manusia, sehingga ada sholawat khusus yang kemudian kita sebut dengan sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana yang dibaca oleh Pak Takmir sekaligus Master of Ceremony. Beliau sudah menyampaikan sholawatnya, jadi kula mboten perlu mengulang. Begitu utamanya Nabi Ibrahim, beliau memiliki beberapa gelar. Pertama, disebut sebagai bapaknya para nabi, karena dari garis keturunannya Nabi Ibrahim ada Ishak yang punya anak Yakub. Dari Yakub nanti turun yang kita sebut dengan Bani Israel. Dari Nabi Ismail turun nanti sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu di Bani Israel nabi. Adapun di Bani Ismail adanya Nabi Muhammad.
Dan diduga bukan hanya Nabi Muhammad, tapi kita orang-orang Jawa ini ternyata juga keturunannya Bani Ismail. Makanya kula panjenengan saya begitu mudah menerima ketauhidan. Mung diajari kali Wali Songo jimat kalima sada. Bapak moyang kita diulangi jimat kalima sada sing nyekel namine Yudhistira. Yang ternyata jimat kalima sada niku artine kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku jimat sing paling sakti dalam pewayangan. Siji dirumat jimat paling sakti jimat kalima sada. Sinten sing nyekel jimat kalima sada mongko sakti mandraguna. Gak tedas tapak paluning pande sisaning gurindo otot kawat baleng wesi sumsum kumbolo. Ini wong Jombang guyu ae wong Jombang. Para rawuh yang dirahmati oleh Allah, lalu kemudian kita bisa menerima Islam dengan senang hati. Dan umat Islam Indonesia alhamdulillah terbukti berkualitas. Dari sisi ilmu banyak ulama-ulama dari Indonesia yang menjadi imam besar di Mekah. Juga secara kualitas ketika sama-sama di tempat penjajahan, Jawa alias Indonesia termasuk kula panjenengan terbukti lebih kuat. Malaysia dijajah, tersisa 56%. Lebih gawat Singapura dijajah, tersisa 16%. Kita dijajah, tidak surut jumlah kita 92,5%. Jadi memang dari bukti-bukti itu rasa-rasanya benar kalau dalam jiwa kita ini memang ada gen keimanan dari Bani Ismail. Dan pernyataan itu saya dengar ketika saya mencoba mencari-cari pernyataan seperti itu. Ternyata pernyataannya datang dari masjid ini yang mengatakan dalam rekaman, yaitu Profesor Dr. Menahem Ali. Cocok nih, kapan pengen ketemu kalau nih. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati oleh Allah, gelar Nabi Ibrahim berikutnya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Gelar Nabi Ibrahim yang berikutnya adalah Ulul Azmi, itu Rasul yang kuat tahan uji, berbagai macam ujian, sehingga kemudian beliau juga disebut sebagai imamnya manusia. Berdalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman. Dan ingatlah ketika Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, diuji oleh Allah dengan berbagai kalimat ujian, dan Nabi Ibrahim lulus. Janji Allah, inni ja'iluka linnasi imaman, maka aku jadikan dia Ibrahim sebagai imamnya manusia. Sebab itu kalau kula panjenengan saya ingin menjadi pribadi yang berkualitas menurut ad-din al-Islam, yakni ajaran agama kita, kita bukan hanya meniru Rasulullah, tapi juga meniru Nabi Ibrahim. Apa saja amalannya Nabi Ibrahim sehingga disebut sebagai imamnya manusia, layak dicontoh bagi orang-orang yang ingin hidupnya sukses berjaya. Panjenengan bisa lacak di 3 tempat dalam Al-Quran. Pertama, adanya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 112. Yang kedua, ada dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Dan yang ketiga, ada dalam Al-Quran
surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 35. Itulah amalan-amalannya Nabi Ibrahim yang kalau kita bisa niru, insya Allah bakal menjadi orang sukses berjaya dunia akhirat. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa itu? Yang pertama ada dalam Al-Quran surat At-Taubah 112. Dawuhipun Allah, At-taibunal abidunal hamidunas saihun ar-raqiunas sajidun wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Pun apal? Niki sing apal mangke saged nyuwun porsi double. Apa saja amalannya Nabi Ibrahim? Ujian-ujian yang berhasil beliau tempuh, pertama adalah at-taibun. Sebab itu kita juga perlu memiliki sifat ini. At-taibun adalah hamba-hamba Allah yang ahli taubat. Seorang ahli taubat niku ciri khasnya insighalu bi islahin nafsi. Dia sibuk untuk memperbaiki kualitas diri sehingga mboten sempat ngomentari wong-wong. Sibuk untuk memperbaiki kualitas diri. Sebab napa? Kalau sampai ada orang yang bercela terhadap kualitas hidupnya, dia pernah melakukan dosa, maka itu mencoreng, merusak nasib dan takdirnya. Itulah yang ada dalam Al-Quran surat Toha 124, waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Siapa yang dulu pernah berpaling dari peringatanku, kata Allah, mereka aku cegah tapi tidak tercegah, mereka aku larang tapi tidak terlarang, dosa tetap dilakukan, aku, kata Allah, akan membuat hidup mereka sempit. Hidup yang sempit itu berarti ruwet. Bahasa Inggrisnya apa? Ruwet. Jadi hidup ruwet. Segala kesialan atau kesulitan itu bukan dari hari, bukan dari bulan, itu ada dari amalan. Wadahnya keruwetan hidup adalah dari amalan yang salah. Kasih melek. Alhamdulillah. Ada seorang anak ketemu orang mencari penutup wajah, kelas 5 SD. Kemudian orang tuanya mencoba mencari solusi. Dicarilah dokter, psikiater, psikolog, tidak kunjung sembuh. Lantas kemudian ketika pengajian bertemu kula, beliau mengatakan, adakah solusi untuk kasus seperti ini? Maka saya katakan, siapa di rumah yang berurusan dengan riba? Hati-hati, awas jangan sampai napa loro ati, nggih. Pun sampai loro ati, sebab kula nek bahas ngeten iki kadang-kadang ana sing loro ati. Cicilane rung lunas masalah. Apa yang terjadi para rawuh? Saya katakan tidaklah bisa seseorang berdiri atas mereka apabila mereka tersentuh oleh riba kecuali serupa berdirinya dengan orang yang terganggu jiwanya atau dalam kurung terkena penyakit gila karena digoda oleh syaitan. Lantas kemudian suami istri itu berunding dan beliau mengatakan memang yang berurusan dengan riba, petugas bank Tidil itu adalah suaminya. Karena ingin anaknya ini segera membaik, taubat dijalani. Begitu taubat dijalani, apa yang terjadi? Tidak berselang lama, anak ini kemudian sembuh. Sehingga hari Ahad
kulo diundang lagi. Sudah bukan dalam rangka pengajian, tapi dalam rangka syukuran. Ini bapaknya sudah pindah profesi dari Bang Dedel, ikut adiknya di daerah Soko untuk bekerja sebagai slab berjalan-jalan. Bahasa desone niku huler. Slab melaku-melaku loh, undian dan panenan didatangi. Kalau dulu kan slab itu bertempat, orang yang datang. Nah ini huler, ini orang yang panen didatangi. Understand? Soalnya wong kutho ini mungkin mboten semerap. Dari saya yang dirahmati oleh Allah, itu bukti bahwa ternyata walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Biasanya Allah itu memberikan kepada seseorang peringatan-peringatan, tujuannya la'allahum yarji'un, supaya orang ini segera mau kembali. Jadi Allah tidak mau menyiksa. Kalau menyiksa namanya adab. Kalau orang diadab sudah habis. Dan tidak mungkin itu kepada orang-orang baik. Kenapa? Orang baik itu selalu sholat. Dan sholat itu di dalamnya ada permohonan ampun. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma gfirli muncul permohonan ampun. Apalagi kalau puasa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, mohon ampun. Jadi mboten mungkin. Yang bakalan kena adalah kemungkinan peringatan. Karena peringatan, sifatnya peringatan itu, kalau peringatannya sudah sampai pada tujuan, misi masalah sudah selesai, peringatannya dihentikan, wadah ditublek, masalah ditutup, selesai, sudah diganti oleh Allah. Wa yukaffirhum angkum syai'atikum wa yaghfir lahum, diampuni dan diganti dengan jannatu adnin, kehidupan yang baik. Maka kalau orang-orang beriman, mereka dapat masalah, kalau peka dan mau mengerti, itu tidak terburu-buru mencari jalan keluar. Nomor kali ini hendaknya mencoba untuk mencari jalan ke dalam. Nah, ini yang paling penting. Untuk menyadarkan ini tidak mudah, karena orang biasanya begitu ditimpa masalah, mereka mencoba berkelit, mencoba mencari solusi, dan yang paling gawat adalah terburu-buru mengatakan sebagai ujian. Padahal antara ujian dengan peringatan itu pintu keluarnya berbeda. Kalau ujian hanya dilewati saja, mboten usah keringetan, mboten usah soro, langsung oleh Allah waktu yang akan merubahnya menjadi berita gembira. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin. Hanya oleh waktu, artinya dilewati mawon berubah jadi berita gembira. Tapi kalau peringatan tidak akan ada berita gembira. Peringatan satu diabaikan, muncul peringatan dua. Peringatan dua diabaikan, muncul peringatan tiga, dan seterusnya sampai orangnya sadar. Nggak sadar, pilihannya dua, dia akan terus menerus ruwet dalam kehidupan seperti itu, atau dilepas oleh Allah sehingga hidupnya dibuat nyaman tapi nanti dibuat jatuh. Makanya akan ada orang yang bertanya, "Lho Ustaz, niku enten tiyang nggih Islam se-Islam tapi KTP netok, kelakuane nyolong oke, zina oke, mendem oke, niku teng masjid pas riyoyot tok, kok hidupnya baik-baik saja." Ayatnya sudah bergeser, pindah kemana? Surat ke-6 ayatnya 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' fa idza farihu bima utu akhadnahum bautatam bainahum fa idzahum mublisun. Kata Allah, ada memang orang itu diberi peringatan 1, 2, 3, 4 ratedas tambah ndablek. Apa yang terjadi? Oleh Allah dia dibukakan berbagai macam pintu kesenangan. Ya wes, tambah sugih, tambah sukses. Sing ahli zina ya diketipi tok katut,
Duit tambah akeh, saoba sikute metu duweke. Tapi nanti kata Allah, kalau dua tanda ini sudah muncul, dia akan jatuh. Jadi niteni orang ahli maksiat yang sukses, waktu jatuhnya itu gampang, ada tandanya. Apa tandanya? Faida farihu bima utu. Ketika dia mulai menampakkan kesenangannya terhadap apa-apa yang kami berikan, pun metu sumbungi. Jadi nek ana wong kok disopo gak semaur, sopo gak semaur, tak tau ku sak wong-wonge. Piro regane? Nah, nek pun metu ngono ne dilungkas nublek. Apa maneh katik wani ngelokno wong apik. Ana wong berangkat ngaji dirasani. Ayo kalau wong nganggur-nganggur contone, ngaji gak produktif. Wong wis kaya aku ngene lho, nelpon diluk ae wis duwe. Sak sikutku iki metu duwe. Lah niku dilungkas nublek. Pun enten tandai. Jadi Al-Qur'an itu sudah lengkap memberi tanda. Sampeyan titeni lek ana wong kok wis wani ngelokno wong apik-apik, wong ngaji dilokno, wong traweh di lho, lah apa traweh meneng-meneng jungkar-jungkir suwe-suwe ngene. Oleh apa? Ah niku dilungkas. Sampeyan titeni. Nek kula niku diam-diam niteni mergo damel bahan nulis buku. Kula titeni wong sing dugal-dugal niku. Coba kapan nih? Dan kalau cocok no kali periodisasinya, ini 7 tahun kesekian ini, oh dilungkas sih. Ininya sudah muncul, tinggal ngitung tanggal. Nah, bener ini. Kok kedap-kedip sampean? Nggih, tapi nek panjenengan iki insyaallah aman. Ono niku peringatan-peringatan. Sayang, kata tiang diperingatkan merasa diuji. Jadi tidak mencari dia, tidak mencari tahu. Aku salah apa, tidak dicari. Dan itu juga dulu terjadi pada saya waktu zaman sakit nih. Mboten purun dolek, padahal saya sudah lulusan teologi. Itu yang dibahas bab keimanan. Tapi nggih ngoten, sakit yang dicari dokter. Lah apa maneh sing gak lulusan teologi? Donya wis entek sembarang pun telas, dokter-dokter sing hebat-hebat terus diparani gak kunjung sembuh. Baru kitab dibuka lagi, Jawabul Kafi, ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, memperjelas di kitab Jawabul Kafi bahwa asline ngono wadai sakit, wadai miskin, wadai itu dari kesalahan. Mulailah saya mencari jalan ke dalam. Kalau eling-eling opo sing satu persatu dicari di Sayyidul Istighfari setiap kali sebelum subuh, bermohon pada Allah supaya diberitahu. Akhirnya diberitahu. Bagaimana cara Allah memberitahu? Dibuatlah saya buka lemari, dan di almari itu ada atribut bela diri yang dulu digunakan supaya nggak bisa disentuh orang. Nah, kan kalau pengen itu melok bela diri ini macam-macam. Ya tapak suci, ya kusinkai, kripen, ditawur wong sak trek sik kalah. Wah, akhirnya ndolek bela diri sing gak atik tawur wis, gak atik mukul, cukup sendakep tok. Nah, kelakon. Ternyata tahun 2000 ada pelatihan dai muda. Waktu itu saya ikut, meskipun saya bukan bagian dari organisasi itu, saya ikut di Al-Irsyad waktu itu. Kemudian ada bab yang membahas tentang sihir, dan saya menduga, oh ternyata ini masuk, saya masuk di sini. Kenapa? Ada salah satu amalan yang diwajibkan dibaca rutin, yang menurut saya waktu itu karena ilmu terbatas, kalau anggap apik. Apa itu? Membaca Al-Fatihah 1 kali tarikan nafas setelah Jumat. 1 kali tarik nafas, terus tarik ke atas, tarik kanan, tarik kiri. Gurunya ngomong itu ngambil energi. Tapi saya sadar bahwa Al-Quran tidak seharusnya dibaca secara brutal. Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartila, harusnya dibaca dengan tartil. Itulah yang saya kemudian berpikir bahwa wah ini gak bener ini perbuatan, ini yang membuat yang ngarang-ngarang ilmu ini mesti jin ini. Karena maunya melecehkan Al-Quran, sehingga Al-Quran dibaca secara ngawur, sehingga tajwidnya kacau.
Nah, itu saya sudah tobat loh, tahun 2000 tidak saya lakukan. Tapi atribut masih tersimpan, sabuk masih disimpan, buku panduannya masih disimpan, bukti-bukti naik levelnya masih disimpan. Itu Allah mboten kersa. Kalau memang kita anggap itu sesat, maka kebenciannya seharusnya seperti kita benci masuk neraka. Akhirnya kalau bakar, saya kan keluarnya banyak Pak, tangan mengatuk, parunya sudah batuk darah, livernya kerusakan 5.000 lebih, terus kemudian gangguan keseimbangan dan lain macam-macam sudah, jantungnya wis kacau balau. Begitu saya bakar set, bus ngeten niki langsung sembuh, langsung tarik nafas lega, langsung seperti tidak pernah ada penyakit. Dan lantas kemudian 2014 saya mendirikan bela diri di Khairiyah, panggonan sampean nih kocak. Saya mendirikan di sana, tetangga-tetangganya beliau ini banyak murid kula. Sehingga sembuhnya itu sepertinya mendadak. Nah, balik-balik at-taibun, awas wadahnya masalah itu dari khilaf. Dan jangan mekongkong, jangan metenteng. Sebaiknya kalau banyak masalah, lerep mengaku kepada Allah. Gusti, kula niki sing kurang pundi, salah kula nopo, kok urip kula ruwet. Kalau ternyata lama panjenengan belum juga mendapatkan pemberitahuan, ya mungkin waktunya tengok-tengok nduk mburine meja diagnosa rumus langit, supaya nanti dikasih tahu, oh kalau kesulitannya ini masalahnya dari sini. Masya Allah, tabarakallah. At-taibun al-abidun. Yang kedua, amalannya Nabi Ibrahim menjadi umat, menjadi manusia yang sukses berjaya, itu karena beliau adalah ahli ibadah. Dan ini sebaiknya kalau panjenengan saya lampai. Seseorang semestinya, andai pun tidak semua, minimal ada satu ibadah andalan yang kira-kira nanti bisa jadi alasan untuk masuk surga. Pintunya kan banyak. Mana pintu yang bisa kita masuki? Dan supaya menjadi alasan bahwa kita layak hidup baik, hidup normal, hidup penuh bahagia di dunia. Karena wadah kebahagiaan itu kebalikan dari yang tadi. Kalau kesengsaraan wadahnya adalah dosa, kalau kehidupan yang baik wadahnya amal sholih. Mana dalilnya? An-Nahl Pak, An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kita mau beramal sholih, maka sama dengan panjenengan itu melebarkan, membesarkan wadah-wadah kebaikan atau penghidupan yang baik. Makanya hidup ini nggak berurusan dengan orang. Sebenarnya orang itu tidak bisa memasukkan kesengsaraan, sebagaimana juga tidak bisa memasukkan kebahagiaan. Wadahnya kita yang punya. Kalau wadahnya ombo, nanti kebahagiaan itu bisa datang dari siapa saja. Dan tentu salah satunya adalah orang, adalah teman, adalah keluarga. Tetapi wadahnya harus amal sholih. Sing gawat niku kalau ada orang mau dikasih dia kehidupan yang baik, wadahnya cilik. Bu, asik melek. Mau dikasih wadah kebahagiaan, kenikmatan hidup, misalnya dari sholat. Tapi ternyata begitu didalami oleh malaikat, diakreditasi sholatnya, apa diasesori oleh para malaikat ini sholatnya. Ternyata sholat subuhnya isinya itu rapat internal. Allahu Akbar. Masa apa ini? Ini yang mboten pas poso. Masa apa ini kira? Bingung tadi ibu-ibu. Wingi wis masak soto. Masak rawon ya apa ya? Rawon buka bersama ya rawon. Pengajian winginane rawon. Imam wis rukuk, Allahu Akbar. Lah ya sida masak apa iki? Sami Allahu liman hamidah. Wah, sekali-sekali nyoba. Jangan bening wis. Jangan bening, jangan kelor. Dikai jagung, iwake dadar, jagung, segone sego, jagung. Nanti nyoba ngoten niku. Oh, sering.
Nah, wis ketemu nek ngono kok blonjo apa ae. Niku pun berdiri lagi, Fatihah imame. Blonjo apa ae jagung. Wong omahe isine wong 6 ae. Tuku jagung pirang rokok. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum wis ketemu kok nggawa dhuwit sakmene. Bijine napa malaikat. Ya apa salate? Mboten salat Gusti. Lah apa wong iku? Niku rapat internal antara dirinya dengan dirinya sebagai bendahara keluarga. Ketemunya masa apa sih? Masa apa? Niku jagung, sego jagung, datar jagung, jangan jagung. Ngono ae dipikir waktu sholat, wis sholat kualitas jagung. Berarti ya napa nih dibiji mboten? Wis gak usah. Coba sing liyane. Sedekahne ya apa? Posoe ya apa? Preksa sedaya. Poso, coba poso, periksa poso nih. Asyamu junnah, puasa adalah perisai, diamati. Ternyata isu-isu wis rasan-rasan. Wong liwat nih di bunderan perumahan. Halo, sapa wong kok gawat dhewek gajah Lampung. Wis ajur balai. Kata Rasulullah, asyamu junnah, memang puasa itu perisai. Baik dari api neraka maupun dari takdir yang buruk. Tapi hatta yahrikuha, sampai dia nggak akan pecah kecuali dipecahkan pemiliknya sendiri. Fakaifa yahrikuha, bagaimana kok bisa pecah? Bikadzibin au ghibah. Kalau orangnya berghibah maka pecah. Nah, itu mau isu-isu ambek jalan-jalan rasan-rasan. Sopo koyok gajah, abu, rusak. Gawat nih. Maka kalau panjenengan saya wes mumpung ini puasa, kan futihat abwaabul jannah. Permisalannya itu seperti pintu surganya ini dibuka. Berarti orang muda beramal soleh. Monggo jenengan tentukan yang mana sih yang paling cocok dengan jenengan. Memang orang itu dengan karakternya masing-masing, kesibukannya masing-masing, nanti punya kecocokan dengan amal sendiri-sendiri. Kalau sudah pensiun mungkin bisa saja duha sampai 8 rakaat. Tapi kalau orang aktif mungkin enggak, uang masih banyak, berarti sedekah sing rutin. Nah, nanti dipilih mawon yang mana. Jangan sampai tidak ada satupun yang bisa jadi andalan. Bahaya. Kalau bisa banyak semuanya, justru malah napa kata Rasulullah ini diperingatkan. Nah iso ya ojo banget. Halo? Karena kamu beribadah itu ringan-ringan saja, nanti jiwamu bisa kelelahan. Nek wis kelelahan malah prai kabeh maca Quran boten, napa salat nggih boten. Jadi seala kadarnya. Seala kadarnya itu maksudnya ala kadarnya itu situ-situ enten sing kenek, ngoten lho. Boten terus ala kadarnya sak-sake wis bapak bibi biji dadar jagung lho nggih, rusak kabeh. Kalau yang pernah saya ceritakan itu ada orang ahli sholat sampai tidak berani ganti hari kalau belum 50 rakaat. Barokahnya diberi dia perusahaan kerupuk dengan 50 karyawan. Nggak ngerti marketing pun kerupuknya laris. Tidak menggaji ahli akuntan, tidak menggaji manajer, mandor dan lain sebagainya, ditangani kiambek mawon. Tidak terlalu diawasi nggih anak buah, nggih melaku, nggih sukses. Ternyata ada alasannya. Apa itu? Dia punya amalan, sholatnya tidak pernah kurang dari 50 rakaat. Terus ada orang yang omsetnya dari dia memutuskan keluar dari PNS, omset usahanya meningkat terus. Ternyata beliau ini menghimpun setiap tahun 80 santri di rumahnya untuk menjadi penghafal Al-Quran dan dibiayai sendiri. Namanya Yai Lutfil Hakim, alamatnya di Puri, Mojokerto. Tonggo sampean akeh sing rono. Yuga kula nggih termasuk saniki sudah hafal Al-Quran, alhamdulillah SMA kelas 2 di situ. Makanya usahanya berkembang terus, berkembang, merebak. Karena apa? Ada wadahnya. At-taibunal abidun. Makanya hadis qudsi mengatakan, ya abna adama tafarraq li'ibadati.
amalan sodraka ghini wa asudda fakroka. Ayo anak Adam, tafarraq li ibadati. Ya sempat-sempatkan, kober-koberkan untuk memilih salah satu dari ibadah-ibadah itu, supaya menjadi alasan aku memasukkan untuk kalian kekayaan, baik kaya batiniah maupun kaya yang nyata. Jadi ibadah ini terhubung kali dompet ternyata. Menurut hadis qudsi terhubung kali dompet. Jadi dompet greges iso waras oleh ibadah, bisa. Pokoknya carane. Sing penting semerep carane. Pengenane kan pun disampaikan salah satunya. At-taibun al-abidun al-hamidun, yang ketiga al-hamidun ai makna hamidun, orang yang ahli bersyukur. Jadi ciri khasnya orang nek pancen dipilih oleh Allah sebagai orang baik, mendo-mendo Nabi Ibrahim, maksudnya mendekati perilaku amaliannya Nabi Ibrahim, niku ahli syukur. Ciri khasnya wonge main seman. Makanya nek ana wong kok becungi, ana apa becungi? Nggih. Suma mecucu wae, potongane model ngoten niku. Umpama sampean nggih duwe yayasan, aja dadekno kepala sekolah wong ngono niku. Nggih mecucune lho nulari wong. Ngen rapat ya guru melok sumpek, rapat wali murid nggih melok sumpek. Sampeyan goleki wong sume-sume ya sesuai dengan syarat ketentuannya surat At-Taubah 112 nih. Memang ciri khasnya orang yang ahli syukur ini main seman. Nek dereng ahli mesem, mboten usah dadekno napa-napa ngruweti wong. Kongen latihan sik ngene, nyokot pulpen cek kaya wong mesem. Latihan mesem sik ya, baru tadi pengurus. At-taibun al-abidun al-hamidun, ahli syukur. Tapi agama ini mengajari orang supaya ahli syukur. Caranya kan mudah. Beda Pak kalau panjenengan baca bukunya Stephen R. Covey. Wah, tebelnya sak menten. Kalau ndak biasanya baca niku belum bahagia wis vertigo. Saking akeh tulisannya. Atau Dale Carnegie, teori-teori tentang kebahagiaan, kedawan. Kalau Al-Qur'an, hadis mengajarkannya hanya dua. Ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Al-Qur'an mengatakan, ingat nikmat yang sudah aku berikan kepadamu, jangan hanya ingat yang belum. Ya, niku rumus niku. Kalau kita mengingat yang diberikan oleh Allah, oh sudah sangat banyak. Panjenengan nguasno abang, ijo, kuning, sok ketap, ketip. Ini sudah nikmat. Tetangganya Supri, Cak Supri ya nih. Niku Segodorejo, Sanding Balai Desa, berangkat dia ke Jogja mengantar ponakannya untuk wisuda. Sampai Kediri ketemu duren, dua nyambung dimakan, penglihatannya hilang. Ternyata glukoma karena gulanya tinggi. Belum kembali sampai sekarang pandangannya. Mudah-mudahan Allah menolong. Lah panjenengan petap kedip, seharusnya sudah bersyukur. Alhamdulillah. Duduk bisa berdiri. Oh, berapa banyak orang yang duduk nggak bisa berdiri, kena jepitan saraf, kena stroke. Kalau panjenengan terus kemudian minum boleh bergelas-gelas, oh alhamdulillah. Tetangga desa jeruk seger, masih muda, umur 36, sesak nafas, bawa ke rumah sakit. Entah obat apa yang kontradiksi dengan keadaan fisiknya itu. Obat masuk, gagal ginjal. Dokter mengatakan ini hanya boleh minum 1 gelas. Kita yang melihat, seakan 1 piring nasi disuapkan 4-5 sendok, piring ditarik, gelas dimajokno, diberi 4-5 sendok air, gelas ditarik. Bagaimana orang bisa puas hanya dengan 5 sendok? Wong yang ngelek itu kepingin pun mboten ansal, berandangan mlebu rumah sakit. Sementara panjenengan
banyu bening bergelas-gelas boleh. Kadang ya butek barang. Nggih. Jus apukat, jus nanas. Oren niku nek jus mangga, nggih. Kadang warnane coklat, panjane teh. Luwih sangar maneh kadang kopi warnane ireng, boleh jenengan minum. Alhamdulillah. Harusnya niku wis cukup lah menjadi alasan buat hidup kita iku haha hihi. Urip kudu pringisan nek menurut ayat niki. Napa kudu pringisan? Gak oleh kakek sambat. Wong dalile kongkon sing syukur, kongkon sing pringisan. Lah kok wonge sambat-sambat ae. Berarti kena taline setan, dulu pernah disampaikan. Falata uqadin. 3 ikatan setan yang membuat seseorang khabitan nafsi, jiwanya buruk. Harta sudah punya, rezeki sudah dapat, pasangan hidup diberi, apapun yang dia minta sudah ada. Tapi kok sik sumpah kae, berarti tangine kawanan. Napa? Tangine kawanan. Mangkane nek ana wong kok diluk-diluk sambat, wis gampang tebakane. Tangimu jam pira sih, Cak? 5:30 ya cocok remuk urip ngono iku. Harus sebelum subuh. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. Ini yang keempat ini cocoknya anak-anak muda ini. Meskipun yang tidak lagi muda juga tetap harus tahu ayat ini. Apa itu as-saihun? As-saihun punya pemaknaan 3. Pertama, makna puasa. Ini tidak perlu saya jelaskan karena ini sudah banjir dalil tentang puasa. Yang kedua itu pakar, Pak. Jadi dalam Islam itu ada ajaran supaya setiap umat memilih kepakarannya. Bukan hanya milih ibadahnya, tapi juga memilih di sisi yang mana saya harus pakar. Jangan sampai ada orang itu semua bidang nggak bisa. Ini dalam bahasa Cina namanya ha ho. Kenapa? Ha ho. Dalam bahasa Yunani namanya kowa, kowo. Dalam bahasa Jerman klonga, klong. Enten malih ta? Enten yang ngatur sembuaran lho gak iso. Padahal kalau mau satu saja bisa. Wah, Masya Allah. Itu sudah bisa jadi sumber datangnya rezeki dan jadi sumber datangnya pahala. Wah, saya sering menyampaikan ke santri-santri, ke mahasiswa-mahasiswa. Penemu listrik itu, kalau dia ikut ngaji di RJ dan sempat beriman, begitu saklar dinyalakan, pahalanya mengalir. Dari pakar ilmu listrik ini, pahalanya langsung mengalir. Sayangnya mereka belum sempat beriman. Nah ini yang sudah beriman, sayangnya belum sempat pakar nih masalahnya. Dari dalam Islam itu kalau iman ketemu pakar, wah, pun cocok. Iman ketemu pakar cocok. Hal-hal sederhana saja yang pakar itu menyenangkan, Pak. Kita yang berhadapan dengan pakar itu menyenangkan, kita senang. Orang yang dititipi kepakaran ya senang, maka harus dikejar itu anak-anak muda. Harus ada satu yang pakar. Nek mboten gak cocok mbak ayat berarti. Ya jangan nagih kepada Allah atas kesempurnaan dan jangan nagih kepada Allah atas kesejahteraan. Wong gak pakar blas kok. Kalau pakar tuh seneng Mbak kita berhadapan dengan pakar. Sepeda motor misalnya mogok, terus dibawa ke bengkel yang pakar. Coba Pak jenengan starter Pak, pancal. Oh nggih, niki sing rusak niki. Harganya sak menten. Kalau panjenengan kerso, saya bisa selesaikan. Perkiraannya paling butuh waktu 40 menit paling lama. Jenengan siapkan dananya sekian. Kalau panjenengan belum bawa uang, ya boleh Pak, besok kembali lagi. Tak ature nopo carane ini bisa dipakai saja. Mungkin 3-4 hari bertahan. Tapi nggak bisa lama Pak. Pakar kan enak, jelas nih. Jelas. Enak kita ngerungokno. Nah di niki napa nih kirangan nih sampean tinggal mawon nih. Lah kapan niki selesai nih? Nggih ingin kula tinggalane rumiyin. Gak jelas 3 dina parani sik gorong ngero. Iki warase kapan? Wah ruwet nih. Kalau pakar enak Pak. Mangane panjenengan topo lah Pak, nggih. Pas mari poso nih mbok topo mbok 3 wulan wis mbok tenang ndi-ndi. Sing ibu-ibu mbok lapo kono gawe masakan apa ta apa.
Kula niku ndek Mojokerto nggih ibu-ibu pengajian sawering kula omping-omping. Kula sanjang ngeten, lah iya. Mosok sih gawe ondo-ondo itu serumit gawe nuklir. Kenapa sih wong Islam baik Aisyah maupun muslimat membuat onde-onde yang levelnya sama bolim kok gak iso la opo? Mbok topo kayak 3 wulan dibiayai kono mbek bojone, coba nek onde-onde formulae ditambahi ngene dadine apa sampai ketemu klik iki. Mosok gawe onde-onde gak iso terus lapo ae ya mono ya mini. Kok kayak mangkel ngono sampean mbek kula. Wong kula enggak ada Wak Gus jenenge Wak Gus Aji wae iso ngeluhi sapi ngono duwe akeh. Sapi dicocok irunge lho Pak, ditaleni ngoten mawon duwe akeh rokoke numpuk-numpuk. Niku nduk sabuke kene ono duwe, ndek kopi ae ono duwe, nduk nisore bayang ono duwe. Isone mek ngoten tok. Isone mek ngoten ngono ae. Enten spesialis arek bayi kembung ditangani wong iku wis bayi kembung mesti waras ngono tok ya wis duweke akeh. Mosok milik kepakaran sakmono kae situk gak pakar-pakar. Situk ae lho Pak mun kata-kata. Situk sing pakar. Nek yuga nek panjenengan wah ampun lewat Pak kula belajar ruwet nek sakniki ya oke lah mungkin yuga mungkin putu mau dadi pakar le. Nek yugane enten sing S1 sengkut mari S2 sengkut maneh S3 sengkut maneh sampai profesor lebih muda lebih bagus. Mumpun niru kula. Yamene sik durung doktor ae. Lah panjane sekolahe mboten lancar. Teng pabrik dhisik 3 tahun. Mari ngono wis nyambut gawe dhisik. Lek panjenengan cukup jadikan pakar Pak, yuga-yuga jenengan. Nek panjenengan merasa masih memungkinkan, yang jenengan yang jadi pakar. Pun sampai gak pakar belas. Dalam bahasa Cina napa wau? Oh. Gak iso apa-apa sih. Jenenge. Pun sampai ngaji kedian ngisi-ngisini wong Islam ae. At-taibunal abidunal hamidunal saihun ar-raqiuna sajidun ai bi makna niku jamaah. Kudu tahan, kudu kuat panjenengan bergaul dengan masyarakat. Al-mu'minu alladzi yukhalitun nas wa yusbiru ala ma adahum khairun minal mu'mini alladzi la yukhalitun nas wa la yusbiru ala ma adahum. Dawuhipun Allah dalam hadis qudsi, orang yang mau bergaul dengan manusia yang lain dan dia sabar, tahu bahwa orang lain itu punya kelemahan sehingga dia sabar, lebih baik dibandingkan seseorang yang dia merasa baik tapi tidak mau bergaul dengan orang karena nggak sabar. Ya wongnya tersinggungan, duwe kanca ben saged ajeg gonta-ganti kancane. Akhirnya kesimpulannya kanca iku gak cocok, kanca iku gak cocok, kesimpulannya dia ngomong, wong kampung kene gak bener kabeh. Lha berarti nek wong kampung kene gak bener kabeh, ya awakmu sing gak bener. Nah, wong model ngene wis gak cocok gombol menungso, cocoke ya dolen ndek hutan kono, kabeh gak cocok. Makanya ar-raqiuna sajidun, rukuk bersama orang rukuk, sujud bersama orang sujud, maknanya berjamaah. Nek berjamaah bergaul dengan orang lain, nggih kudu siap mental. Nggih. Dadi pengurus ya siap dipaido, meskipun dalam kepengurusan itu tidak ada seksi paido, tapi tetap enten wong maido, kudu sabar. Kudu sabar. Iku lu ngene-ngene ya wis pancene padha menungso aku ya ngono, mungkin aku ya ono salahe lah ngoten nah. Kalau suami istri ngerti seperti ini, ampun aman. Bapakmu iku lho entahlah, ya mono ya mene nek ndele anduk kelombrokno ngono. Wis pancen bapakmu nek dalam atine pancen kelemane wong iku ngono. Sing liyane akas mek iku tok kelemane. Ya iku ngelombrokno anduk. Dari saya yang dirahmati Allah, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raqiun as-sajidun wal amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Nah, orang hebat itu
ada dalam hatinya keinginan berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Menurut para pakar, sebenarnya kalau amar ma'rufnya itu bisa maksimal, maka kerja nahi mungkarnya lebih ringan. 100 misalnya, objek dakwanya 100. Amar ma'rufnya dilakukan dengan masif. 100-100-nya jadi baik, berarti sudah tidak perlu nahi mungkar, karena 100-nya sudah baik semua. Nahi mungkar adalah sisa amar ma'ruf yang tidak sukses. Nah, ini nanti yang berpotensi jadi masalah. Dan itu yang kita harus denyutkan terus. Makanya yang penting itu, yang utama sebenarnya amar ma'ruf dulu, ajak orang berbuat baik. Dan kesempatannya kalau amar ma'ruf, orang itu nggak mangkel, paling nolak. Tapi nek nahi mungkar, wah mulai geger Pak, saya itu. Wong ustadz ya digegeri kok. Kadang-kadang ya apa mana wong ustadz ya digegeri. Jamaah. Asbase moncol nang embong. Terus ketok sering ngaji, ustadz ngomong, ngapunten Bu, la'anallahu man khayyarul manar. Pumpung gak ana wong liya kula enten kula mbek sampean mbek bojo sampean. Bahayai ngeten iki gare laknat Allah turun. Alah sampean tok ae sampe lebokno apa nang karangan sampean dhewe. Menini ustadze gak diwawu. Nek kenek nahi mungkar. Dan amar ma'ruf niku para rawuh pancen harus punya banyak skill. Makanya niku wau nek duwe asaihun, punya kepakaran itu jadi enak. Sampai kalau mengamati ya, kok bisa Maulana Malik Ibrahim sendirian loh, Sunan Gresik datang sebagai seorang muslim, bisa membuat Gresik butuh dia, bahkan kemudian oleh Majapahit diberi gelar Wong Agung. Kenapa? Karena asaihunnya tadi berpadu dengan semangat amar ma'ruf. Dia bertani bukan untuk keuntungan pribadi. Dia bendung Sungai Leran, dibuat tanah itu jadi sawah, kemudian tanami padi. Orang-orang di sana diajari nanam padi. Berhasil bagus, sampai disumbangkan ke Trowulan Majapahit. Raja Brawijaya V memberikan gelar Wong Agung. Dakwahnya tidak boleh diganggu. Karena asaihun nempel dengan amar ma'ruf. Makanya ningali wong-wong bingen itu Masya Allah, dia gurungan apa-apa nih. Bagaimana Sunan Kalijogo sesabar itu, bagaimana Sunan Kudus, Sunan Giri itu sesabar itu. Noto anak-anak Brawijaya nih, sampai mereka kemudian jadi adipati di pesisir utara, sambil mengamati geopolitik, di mana waktu itu Turki Utsmani sudah mulai redup. Turki Utsmani mulai menutup jalur perdagangannya orang Eropa, sehingga Eropa harus mencari jalur perdagangan baru. Maka pesisir-pesisir utara dijadikan pelabuhan perdagangan. Soge, adipati ini soge, sampai nanti muncul Demak Bintoro berhasil kaya, berhasil berdiri, itu disuplai oleh adipati-adipati yang kaya. Adipati-adipati yang kaya itu kemudian oleh ahli-ahli sejarah diberi gelar keris sabuk inten. Kenapa kok sabuk inten? Ya karena mereka itu saking kayanya sampai sabuknya ini banyak inten nih. Keris itu nggak pernah ada, itu metafor. Nah, hadirin para rawuh, itu bertemunya asaihun, kepakaran dengan kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar. Selesai Pak. Makanya kalau ada di suatu lingkungan kok masyarakat masih sulit dibawa ke satu arah, ini kok mboten usah nyalano umat. Ustadz gak oleh nyalano umate, mereka harus meraba diri. Memang aku sih gurung pinter, gak koyok Sunan Kalijogo, gak koyok Maulana Malik Ibrahim. Pak umat nggih ngoten niku, begitu selamanya. Artinya umat itu ya ada kurang ada lebihnya. Nggih niki pendakwa-pendakwae, takmir-takmire, wong api yang mengarahkan mereka. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raqiun as-sajidun wal amirun bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafidun li hududillah wa basyiril mu'minin. Terakhir wa basyiril mu'minin,
adalah panjenengan menjadi orang beriman, sebaiknya jadilah pribadi yang menyenangkan. Dadi guru sing dikangeni murite, dadi ustaz aja nyengit-nyengit. Ana jamaah ngantuk disentak, jangan tidur di ruangan masjid. Sing sabar. Mboten napa-napa ngantuk nek ngaji kali kula, sing penting paham. Mboten napa-napa Ustaz, mboten tambah saing. Wis merem paham, padi loro, padi merem, padi paham. Sing apes niku melek mboten paham. Oh, nggih. Arek cilik mlebu masjid, rame sapa anak sapa? Akhirnya porek sak makne. Masjidnya sepi. Jarene wong kene gak sadar tentang jamaah, padahal niki tuan rumah sing nyengit. Dari saya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hingga penjelasan tadi bisa dirangkai-rangkai sendiri sampai dipertemukan dengan hikmah. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau saya yang menjelaskan mungkin ada kurang, ada lebihnya. Tapi kalau Allah yang memberi hikmah, panjenengan punya cara sendiri untuk membuat hidup sampean lebih baik dengan ayat tersebut. Makatan sing saged kula sampaikan, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami, adapun yang bijak berhentinya pada waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Sesuai yang disampaikan Master of Ceremony. Makatan nyuwun gunge pangapunten, semoga berjumpa kembali di kesempatan lebih mulia, lebih barokah. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.